Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Definisi arus kas. Arus kas merupakan jumlah kas yang mengalir masuk atau keluar pada perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kas masuk terdiri dari penerimaan tunai dari penjualan maupun pendapatan tunai lainnya. Arus kas masuk terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat rutin, misalnya penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan piutang yang sesuai dengan jatuh tempo. Yang kedua bersifat tidak rutin, misalnya penerimaan uang sewa gedung, penerimaan modal saham, penerimaan kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Ada 4 aktivitas bisnis yang dilakukan dalam siklus penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang terkait dalam penerimaan kas, yaitu ada 5. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, kasir. Yang ketiga, gudang. Yang keempat, akuntan. Dan yang kelima, pemimpin. Selanjutnya, data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan dari siklus penerimaan kas. Yang pertama, surat pengajuan utang. Yang kedua, surat pernyataan piutang. Yang ketiga, surat pernyataan piutang tertanda tangan. Yang keempat, pembukuan retur penjualan. Yang kelima, surat retur penjualan. Keenam, nota pembayaran. Dan yang ketujuh, laporan keuangan. Definisi siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas adalah rangkaian bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran jasa dan barang. Dalam siklus pengeluaran, tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, yaitu meliputi: yang pertama, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Yang kedua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Yang ketiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Yang keempat, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran secara cepat dan tepat. Selanjutnya, 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengembalian keputusan. Yang ketiga, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Selanjutnya, arus kas keluar atau cash flow terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bersifat rutin, misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bersifat tidak rutin, misalnya pembelian artefak tetap,
pembayaran angsuran utang, pembayaran dividen, dan lain-lain sebagainya. Sistem akuntansi pengeluaran kas menggunakan cek biasanya untuk pengeluaran yang nominalnya besar. Pengeluaran kas dengan sistem cek ini mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian internal, diantaranya yaitu pengeluaran kas dengan cek dapat menjamin bahwa cek yang dikeluarkan diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam formulir cek. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas dapat direkam oleh bank pihak luar yang kemudian pihak bank akan mengirimkan rekening koran kepada perusahaan. Rekening koran ini dapat digunakan perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya canceled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Akan menjelaskan pengeluaran kas dengan menggunakan cek sangat berguna sekali bagi perusahaan karena dapat ditelusur menggunakan cek tersebut. Penelusuran tersebut dapat dilakukan melalui rekonsiliasi bank. Berikut ini data dan unsur pengendalian intern yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan baik adalah yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi peralatan berkurangnya utang. Kedua, cek merupakan dokumen pemerintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Ketiga, permintaan cek dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kedua, register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dan mengisi cek
memintakan otorisasi cek dan mengirim cek kepada kreditur via pos, atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindah bukuan melalui jasa perbankan. 3. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. 4. Fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi.